adalah diskrit. Kenapa diskrit? 0, 1, 2. 0, 1, 2. Kalau 0 setengah dan seterusnya itu ada tengahan tuh continue. Ini diskrit, kasus diskrit. Nah, kalau Fx-nya 1, Y-nya 0 nih, 9/28. Ini adalah probability-nya, namanya joint probability. Nah, ini kalau F2 0, maka ini. Nah, semua yang berbasis di dalam ini namanya joint probability. Lalu kalau berbasis ini, X-nya ini 0, Fx 0, ini namanya marginal untuk X nih, marginal. Kalau ini marginal untuk X1, marginal untuk X2. Kalau yang sini marginal untuk Y1, 0, Y1, Y2. Nah, ketika Fxy ini perkalian antara marginalnya, misalnya F00, yaitu perkalian antara FY0 itu ini dan Fx0 itu ini, maka dia dikatakan independen. Jelas apa enggak? Jadi ngecek independen itu misalnya panjenengan ngecek F10, X-nya 1 berarti ini. Nolnya tuh ini, berarti ini perkaliannya adalah ketika FY0 ini dikalikan Fx1 ini. Nah, ini marginal, ini marginal. Semua yang di sini namanya marginal Y. Ini. Kalau yang di sini marginal X ini X-nya. Yang di sini joint probability. Ketika joint probability sama dengan perkalian dari marginalnya, maka dia dikatakan independen. Itu intinya itu. Oke, jelas apa enggak? Jelas, oke? Mari kita lihat soalnya. Bisa lihat ini? Halo? Bisa, Nah, Pak. sekarang Anda ditanya, apakah faktor sek? Sek itu ini. Oh, sorry. Nah, sek itu ini. Nah, ini. Sek. Dengan pekerjaan itu independen. Maka Anda boleh ngecek salah satu saja. Misalnya apa? F11 berarti 400 dibagi total ini 2000. Berarti F11 420. Nah, kalau F11 ini namanya joint probability. Ini joint probability adalah ini. Nilainya 400 bagi 2000. Ini adalah ini joint probability-nya. Apakah dia sama dengan marginalnya? Marginal untuk sek seperti ini. 500 dibagi ini. Lalu marginal untuk status pekerjaan, jadi ini. Yaitu ini berarti 900. 900 dibagi 2000. Berarti apakah ini sama dengan 900 dibagi 2000 dikalikan 500 dibagi 2000? Nih. Ini 900 yang sini, sebelah sini. Sini 900. Nah, di sini 900. Nah, ini 900. Nah, jadi ini marginalnya tuh untuk X ini di sini 900. Nah, ternyata ini 4/20 kalau dihilangkan nolnya 2, ini dihilangkan nolnya 2, ini 2, ini 2, ini 2, menjadi ini. Apakah ini sama dengan ini? Ternyata tidak. Kalau tidak berarti tidak independen. Artinya apa? Status pekerjaan bergantung pada jenis kelamin. Itu intinya begitu. Tidak independen artinya apa? Ini adalah not independent, not independent, maka status pekerjaan dari seseorang, status pekerjaan itu bergantung pada jenis kelaminnya. Nah itu. Nah itu intinya. Jadi tadi yang teori tadi itu menyatakan itu. Sampai sini jelas? Saya sepanda. Nah, Jelas, P11 Pak. itu adalah joint probability. Kalau saya tulis F juga boleh, F kecil. Kalau tadi punya F. Nah, ini adalah F1. Nah, itu F1 tapi untuk yang status pekerjaan ini, lalu F1 untuk yang jenis kelamin. Nah, ini. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Enggak ada ya? Belum, Pak, belum ada. Nah, kalau Anda mengatakan berapa probabilitas bersyarat ini maka jawabannya adalah P ya, M irisan. Irisan, irisan E terus dibagi PE. Nah, yang ini PE. Nah, yang ini yang M irisan E itu adalah joint probability. Yang ini yang PE namanya marginal. Nah,
P M irisan E, berarti ini. M mil irisan E, berarti berapa ini? Oh, berarti 400 per 2000. Nah, dikalikan PE. Nah, PE itu berarti ini 900 dikali 2000. Nah, itulah nilai probabilitas bersyarat apabila P mil diketahui bahwa laki-laki itu bekerja. Male employed, jadi laki-laki bekerja. Itu adalah ini hasilnya, yaitu kalau ditulis menjadi ini adalah 400 per 2000 menjadi dia adalah 4 per 20 dikalikan 9 per 20. Nah, atau sama dengan 36 per 400. Nah, betapa kecilnya ketika diketahui bahwa laki-laki itu bekerja, yaitu 36 per 400. Nah, tidak boleh Anda mengatakan join probability 400, nggak boleh. Karena probabilitas itu maksimum 1. Terus minimum 0. Kalau 1 itu pasti terjadi, kalau 0 tidak mungkin terjadi. Jadi biasanya yang sering jawab, join probability-nya 400, salah besar. Probabilitas itu nilainya adalah maksimum 1 minimal 0. Jadi kalau join probability ini M irisan E ya ini 400 dibagi total itu 2000. Sampai sini 2000 itu enggak di sini, sorry. Ini adalah 1100. Nah, 2000 itu di sini. Tolak semua. Ya, sampai sini paham? Paham ya? Halo? Pak. Maka kembali ke sini. Nah, maka inilah yang tadi dikatakan. Nah, ini diskrit ya. Oke. Lalu bagaimana kalau kasusnya itu diskrit tadi kemarin sudah saya sebutkan namanya apa? PMF. Yaitu dia punya probability mass function. Nah, bagaimana kalau ini continue? Join probability tapi kasusnya continuous. Kalau tadi ini diskrit. Continuous berarti nilai X-nya itu bukan 0, 1, 2 tapi X lebih besar 0. Misalnya ini Y-nya juga iya. Y lebih besar 1 misalnya, itu namanya continuous. Maka penggunaannya pakai integral. Jadi kalau diskrit tadi pakai sum, jumlahan. Kalau ini sama, nanti mencari marginal dan join probability. Mari kita lihat. Nih, continue. Kenapa continue? X-nya 0 sampai 1, Y-nya 0 sampai 1. Berarti dia continue. Bukan 0, 1, 2. Nah itu. Ini adalah kasus continue. Sampai sini jelas kasus continue dan diskrit sudah paham ya. Nah, ketika kasus continue, Anda disuruh mencari adalah tentang apa? Calculate the probability antara YX anggota A yaitu 0 sampai setengah, seperempat sampai setengah. Maka ini integral double. Maka ini Y ini adalah fungsinya Fxy. Kalau ini tinggalkan dx dulu, maka ini batasnya untuk x, ya ini 0,5. Kalau ini dy-nya belakang, maka ini batas untuk y, seperempat setengah. Nah, integral ini terhadap x, maka y-nya konstan, maka 2x menjadi x kuadrat. Nih, menjadi 2x kuadrat. Ya. 2x ini kan integral x dx itu setengah x kuadrat. Ya. Setengah x kuadrat. Jadi ini adalah X kuadrat jadinya. Tali karena dikalikan 2 berarti 2X kuadrat per 5. Lalu integral Y terhadap X itu ini konstan, maka YX. Maka ini adalah YX. Jadi 3YX. Nah karena dikalikan 2 jadi 6YX bagi 5. Jadi ini. Nah sekarang ini diintegralkan terhadap Y. Maka yang ini konstan. Maka 2X kuadrat Y. Ini jadi bagi 5. Yang ini enggak konstan, ini ada Y-nya. Maka 6x per 5 ini setengah Y kuadrat. Maka menjadi 6 dibagi setengah 3. Maka menjadi, ini menjadi 3x Y kuadrat bagi 5. Nah setelah itu, masukkan nilai X-nya. Oh ini dimasukkan X dulu.
Ini sudah ketemu kan tadi ya. Ini masukkan X-nya dulu. X setengah masuk sini. Berarti 2 kali 1/4. Berarti 2/4 ya. X 1/10 ini. Lalu X setengah masukkan ini. 6 kali setengah bisa 1/3. 3Y/5. Nah ini sekarang integral terhadap Y. Maka ini 1/10Y. Ini 3/2Y kuadrat. Jadi 3/10. Nih. Nah ini masukkan ke setengah ini. Menjadi setengah bagi 10. Ini masukkan ke sini. Menjadi 3 kali setengah kuadrat bagi 10. Terus dikurangi. Ini masukkan sini. Terus ini masukkan sini, maka ketemulah ini. Nah itulah cara mencari nilai probabilitas untuk distribusi kontinu. Apa artinya? Artinya Anda harus bisa menghitung integral double. Jelas sampai sini? Halo? Jelas ya? Alhamdulillah ada, cukup itu ya. Lalu tadi marginal. Marginal itu apa? Marginal X kalau diskrit, maka jumlahan untuk ini. Kalau X jumlahan untuk FY terhadap Y. Seperti ini tadi. Seperti tadi ini. Nah ini, kalau marginal X itu ini, maka dia jumlahan untuk Y ini 0,12 untuk ini marginal X. Ini juga iya, marginal X ini juga iya jumlahan untuk Y. Ini juga. Nah kalau marginal Y adalah jumlahan untuk X. Kalau marginal ini, maka ini jumlahan dari untuk ini. Itu definisinya. Kalau diskrit. Nah, maka kalau kontinu, maka dia akan nih. Marginal X itu adalah jumlahan untuk Y. Kalau diskrit. Kalau untuk Y, marginal Y jumlahan untuk X. Tadi udah. Nah kalau kontinu, integral marginal X adalah integral dari fungsi joint probability. Kalau ini X, dy. Tapi kalau marginal Y, kalau ini Fij, ini dx. Itulah definisinya. Maka kalau Anda ditanya bagaimana mencari marginal X untuk diskrit seperti tadi. Bagaimana mencari untuk kontinu, maka ini caranya. Kalau X, ini dy, kalau Y ini dx. Nah ini contoh. Contoh di sini aja. Tadi ini, marginal untuk X. Nih, variabel random. X 0, maka F00 tambah F01, 02. 3 ini. Jadi 15/4. Data dari mana? Dari ini. X0. Ini bukan ya. Ini F0 itu ini 15/4 ini dari sini, dari data ini. Nah ini X0 berarti ini 15/4. X1 ini. X2 ini. Kalau Y0 ini. Nah, itulah jadinya ini tadi. Maka didapatlah marginal X itu ini. X0, X1, X2. Disimbolkan G0. Jadi hasilnya ini. Untuk Y ini. Bagaimana kalau yang di kontinu Gx maka integralnya dy. Ini Fxy-nya itu ini terhadap Y. Nah, karena terhadap Y batasnya untuk Y 01. Maka 25 2x dy maka 2xy. 3y dy maka 3/2y kuadrat. Kalikan 2 2xy jadi 4xy. Ini 3/2y kuadrat menjadi dikalikan 2 3y kuadrat. 2 ini 3/2y kuadrat. Berarti ketemunya 6y kuadrat. 2-nya turun kalikan ini 10. Nah ini. Masukkan sekarang untuk Y 01. Ini masukkan ke Y ini masukkan ke sini. Lalu kurangi, ini masukkan ke sini, ini ketemulah ini. Ini marginal X. Kalau marginal Y sama, integralnya dx. Tapi batasnya sekarang ini adalah batas untuk X. 5/2, 2x. Jadi 2x kali setengah X kuadrat. Berarti ini jadi X kuadrat kali 2. 2x kuadrat, 2x. Kalau yang ini dx 3yx. 3yx. Lalu dikurung ketemu masukkan 01. Maka ketemulah ini. Itulah mencari marginal, kontinu, dan diskrit. Ada pertanyaan? Halo? Halo? Belum ada, Bapak.
Nah, ini yang tadi, yang condition probability, yang di soal itu ditanyakan PME tadi. Nah ini, maka dasarnya ini, dasarnya kalau Anda punya FYX, FXY, GX, nah ini marginalnya ini joinnya. Y-nya kalau ini diketahuinya X, maka yang bawah marginal X. Yang atas sama, yaitu join probability. Kalau FXY yang bawah itu adalah marginal Y. Untuk discrete maupun untuk continue. Sama ini. Sampai sini ada pertanyaan? Dan tadi contohnya sudah yang discrete. Oke. Ada pertanyaan? Sekarang Belum ada, kembali ke Bapak. saya. Nggak ada ya? Nah, ini. Nah ini contoh-contoh, tapi datanya nge-refer yang atas ini aja, yang continue. Lalu ditanyakan adalah berapa probability GX HY conditional ini. Marginalnya ini dan ini. Dari ini. Ya tadi ini kalau GX integral ini terhadap Y. Kalau HY integral ini terhadap X. Nah, ini adalah joint probability. Ya, maka jawabannya ini GX integral ini terhadap Y. Ini jawabnya X1. Ya kan batasnya untuk Y, ini batas Y. Ya kan? Ah, ketemulah ini. Batas untuk Y. Nah, ini sama. Ini integralnya terhadap DX. Batasnya 0Y. FYX. Nah, berarti FXY-nya yang ini tadi dibagi GX yang ini tadi. Yang GX ini. Nah, maka ketemulah FY diketahui adalah conditional probability Y diketahui X. Kalau tadi soalnya adalah laki-laki dengan diketahui status bekerja. Nah, ini. Nah, itu kira-kira nanti bisa dibaca di bukunya ya. Ini ada di bab 3. Nah, untuk itu sekarang independen tadi sudah saya terangkan. Statistik independen itu kalau join probability-nya sama dengan marginalnya kalikan marginalnya. Marginal X kalikan marginal Y. Ini tadi sudah saya kasih contoh. Yang untuk kasus ini. Ini. Nah, ini F11 adalah marginal 1 dan F1. Kalau Anda melakukan F10 ini berarti ini X-nya 1, F1, lalu Y-nya 0. Maka ini F0. Tapi 0 untuk Y. Nah, untuk 0. Berarti F1 untuk X ini adalah yang ini. Lalu F1 untuk Y berarti yang ini. Yang ini F0. Nah ini. Itu kira-kira. Jadi cara-caranya seperti itu. Anda boleh ngecek dengan sembarang. Oke. Oke, sudah selesai sampai sini, maka bab 3 nanti Anda bisa ngecek melakukan ini ujinya F01 3/14, G0 berapa? 5/4 itu dari data yang atas. H1 berapa? 3/7. Oh, berarti F ini tidak sama dengan G0 kali H1, maka not independent. Jadi katakan not independent. Gitu. Berarti ada ketergantungan antara X dan Y. Sampai sini ada pertanyaan? Sehingga secara umum bahwa statistik variabel X1, X2 sampai Xn dikatakan independen apabila fungsi join probability-nya sama dengan perkalian marginalnya X1 sampai X. Itu adalah secara umum. Sehingga nanti Anda bisa melakukan kajian kalau fungsinya ini bagaimana. Gitu. Oke, ini ada contohnya di bawah, saya kira sudah jelas, maka saya tidak akan menerangkan sampai detail. Maka saya menganggap bahwa untuk bab 3 telah selesai. Ada pertanyaan bab 3? Halo? Halo? Belum ada, Pak. Ya, karena saya mengacu dari soal nomor 6. Minggu yang lalu kita pernah punya soal ini. Nah, ini sama. Nah, yang nomor 5 sama dengan tadi. Join probability tadi. Jadi nomor 5 ini nanti caranya sama, saya nggak akan nerangkan. Nah, kita mengacu dari soal ini. Yang nomor 3. Kalau ini, maka Anda harus paham distribusi normal. Kalau ini adalah ada di bab 6. Maka tugas Anda harus memahami bab 6, yaitu tentang normal distribution. Apa itu normal? Normal itu adalah status di mana
sebelah kiri dan sebelah kanan itu seimbang, balan, artinya medianya ada di tengah-tengah, 50%. Nah, ketika Anda mempunyai data normal, maka Anda secara statistik boleh melakukan analisis. Tetapi ketika Anda mengetahui bahwa datanya belum normal, maka Anda harus melakukan transformasi data supaya mendekati normal. Pertanyaannya, Anda tahu alat transformasi data untuk normal? Halo? Halo? Jadi ujung-ujungnya, apa yang Anda kerjakan di statistik deskriptif, menghitung median, mean, standar deviasi, modus, kuartil, desil, itu hanya untuk mengecek normalitas. Nah itu. Maka Anda diwajibkan kalau datanya sudah normal, lakukan analisis. Tapi kalau datanya belum normal, maka Anda dimohon untuk melakukan transformasi data untuk mendekati normal. Kalau istilah saya nearly normal. Pakainya apa? Kalau datanya besar, Anda bisa pakai logaritma atau ln. Kalau datanya kecil, antara nilai 0 sampai 1, Anda bisa pakai arsin. Nah, kalau Anda datanya itu reciprocal atau agak non-linear, Anda bisa pakai akar, fungsi akar atau fungsi polinom. Nah, itu yang perlu Anda perhatikan. Anda sudah tahu itu belum? Halo? Halo? Anda sudah tahu itu belum alat-alat transformasi? Belum Halo? tahu, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, bentar ya, sudah saya terangkan sebentar ya. Jadi kalau Anda itu datanya itu adalah belum normal, maka Anda dimohon untuk membuat kajian pendekatan menjadi nearly normal, yaitu datanya supaya normal. Itu. Nah, sampai lihat ini? Sudah, Pak. Sudah terlihat. Ya. Jadi statistik itu seperti itu. Nah ini tulisan saya, kalau nanti Anda nggak suka karena ini statistiknya statistik bahasa Indonesia, Anda sukanya kan bahasa Inggris kan? Karena targetnya adalah how to improve your English for getting your TOEFL score 500. Ya kan ya? Targetnya itu. Nah ini proses analisis. Ketika Anda itu melakukan analisis data, pertama Anda harus mengupload data itu. Nah, data itu lalu dikaji secara intuitif. Apakah itu data sudah normal atau masih banyak outlier atau banyak sesuatu yang tidak menjadikan normal. Maka lakukan uji normalitas. Kemarin udah, itu pakai uji 2 sigma 95%, 3 sigma 9%, 1 sigma itu 68%. Nah, ketika Anda itu melakukan ini, maka Anda boleh melakukan uji normal pakai yang paling sederhana, yaitu pakai skewness atau pakai kurtosis atau pakai hukum normalitas yang tadi, pakai 2 sigma, 3 sigma. Nah, ketika datanya itu belum normal, maka Anda harus lakukan. Jika data tidak normal, maka lakukan transformasi. Yaitu dengan cara, nih, berikut adalah beberapa alat transformasi, yaitu alat akar, itu eksponensial, polinom, itu untuk data kecil. Logaritma untuk data besar. Data yang nilainya 0,3 sampai 1 adalah arsin. Nah, yang paling sederhana adalah Anda bisa lakukan normality data itu dengan Minitab. Anda sudah pernah menggunakan Minitab? Halo, Anda lihat ini? Lihat, Halo? Pak. Nah, yang paling sederhana, kalau Anda keburu waktu, ngecek normalitas itu pakai data ini. Saya pakai CAL, ini ada random data. Lalu saya ngambil dari data normal. Maka inilah data normal. Saya klik ya, saya generate datanya. Datanya sekitar 1000. Jadi Anda ngetik 1000 data itu stres. Saya masukkan ke C1, maka saya generate datanya. Nah, ini pasti normal karena saya mengambil data dari komputer normal. Saya Anda, ini datanya 1000. Percaya Anda? Percaya Anda 1000 ini? Nih, banyak banget. Ya kan ya? 1000 data. Nah, lalu kalau Anda pengen tahu data normal itu seperti apa, Anda bisa lihat plotnya. Graf, lalu Anda bisa lihat histogramnya. Klik, lalu ini tipikalnya ini. Nah, ini adalah tipe yang intuitif, tidak baik.
Nah ini, kelihatan normal. Kalau Anda nggak mau pakai ini, Anda bisa pakai box plot. Box plot udah ketahui kan kemarin ya. Klik box plot, masukkan ini. Oke, masukkan ini. Kalau box plot itu menggunakan 3 bilangan statistik. Nih, ini adalah Q1, kuartil 1 yang Anda hitung. Ini Q2 yang tengahnya, yang ini Q3. Nih ya lihat. Q1, Q2, Q3. Nah, kalau ini dengan ini lebarnya sama itu normal. Ini adalah outlier, pencilan-pencilan. Nah, itu boleh. Ini intuitif juga. Intuitif. Kalau yang paling sederhana pakai dot plot. Plot yaitu ini. Plot titik, ini data 1000. Oke. Nah ini, data normal itu tipenya seperti ini. Langsung ada yang puncak. Maka nanti gambarnya di Anda adalah seperti ini. Nah, cara yang paling efektif adalah pakai ini. Start, ini semua intuitif. Basic data, lalu normality test. Oke, ini yang paling banyak digunakan orang. Tidak menggunakan intuitif gambar. Oke, maka masukkan variabel normal, kamu cek salah satu tesnya. Boleh Anderson Darling, boleh Kolmogorov, boleh Ryan John. Saya pakai Kolmogorov. Klik, oke. Nah, inilah data normal. Data normal apa? Data yang cenderung, data aslinya tadi yang 1000 ini, ada di garis lurus ini. Itu. Nah, p-value-nya adalah biasanya ini lebih besar dari 0,5. Ini normal. Nah, ini yang sering digunakan. Pak, saya nggak percaya kalau ini data itu normal. Ya kalau Anda nggak percaya, Anda bisa generate data lagi. Ini generate ya, random dari data yang tidak normal, yaitu data F. Random data F. Nah, ini. Jangan banyak-banyak, ini adalah 100 saja. Terus saya masukkan C2. Oke, oh salah. Ini derajat bebasnya 2, ini 5. Oke, sekarang Anda lihat. Sekarang Anda lihat di sini ada data C2 yang itu kayaknya tidak normal. Nah ini data ini not normal, ini F. Cek. Start, basic, normality test. F data ini. Oke. Kolmogorov. Oke. Tuh, bandingkan ini data, ini tadi F, tidak normal. Bandingkan ini data dengan data yang normal, probability plot yang normal. Nah inilah normal tadi. Nah ini nilainya 001. Ini normal enggak? Halo, kalau ini di garis lurus normal. Nah, kamu bisa membandingkan begini. Data Anda normal atau tidak bisa dengan cara ini. Sampai sini jelas? Halo. Jelas, Pak. Pak, maaf ini ada teman-teman lagi yang nggak bisa join, Pak. Harus minta akses. Oh iya. Ini Anda sudah pernah menggunakan Minitab? Belum pernah, Pak. Belum ya? Oh, nah ini Belum, Pak. karena di statistik yang kedua ini nggak ada praktikum Minitab, maka saya kerjakan dengan cara ini. Makanya nanti ujiannya Anda boleh open ini. Ini free trial 1 bulan gratis. Kalau pas mau ujian, Anda download ini. Namanya Minitab. Bisa digunakan. Baik, Nah, Bang. nanti Baik, Pak. ya, nanti ke depan Anda kalau sudah pakai Minitab ini, nanti Anda bisa menghitung tadi, misalnya Anda punya binomial tadi sekarang di bab 6. Di bab 6 itu kemarin kan kita soalnya nomor itu ya, yang ini tentang normalitas. Nah, pura-pura sekarang di kasus bab 6 yang kita pelajari, Anda tidak hanya belajar normality distribution. Ini kemarin. Misalnya Anda sekarang belajar tentang ini uniform distribution. Terus apa lagi? Terus ini normal yang tadi, yang saya sebutkan tadi ini gambarnya. Gitu. Ini fungsinya tadi. Sekarang pura-pura Anda sekarang nggak belajar normal, tapi belajar distribusi binomial, yaitu discrete. Ini di continue ya. Berarti bab 5. Bab 5 itu ini continue, ini bab 5. Yaitu Anda bicara tentang distribusi binomial yang discrete. Nah, ini.
Nah ini, oh. Nah ini, udah lihat ini? Nih, halo? Sudah Pak. Yaitu ini kejadian P itu sukses, Q-nya gagal. Jadi ini hanya kasus terjadi pada Anda ujian UTBK atau Anda berbicara di klinik hanya ada satu, sembuh atau mati. Kalau UTBK gagal atau lulus gitu. Nah ini nih. Maka peluang P ini adalah peluang untuk Anda lulus. Kalau Q gagal. Ketika soalnya itu A, B, C, D, E, maka peluang Anda lulus itu hanya 20%. Karena A, B, C, D, E. Nah pertanyaannya berapa soalnya? N itu soalnya 100 misalnya. Nah syarat lulus berapa X-nya misalnya? X-nya misalnya 70. Anda harus punya ini 100 kombinasi, ini 70, P-nya adalah 1/20, 1/5, ini Q-nya adalah 1 min 1/5. Ini berarti 0,88, terus E-nya 100, X-nya 70. Nah ini peluang berapa Anda lulus. Nah ini nanti Anda boleh menggunakan tabel yang di buku ini paling bawah. Tapi nggak efektif. Anda boleh menggunakan Minitab. Maka caranya gini. Ketika Anda punya soal, ya, seperti tadi itu, maka ditanya berapa peluang Anda lulus, maka Anda bisa menggunakan PDF. Maka tulis PDF titik koma. Tuh, lalu Bino 100 tuh E-nya 70. Itu adalah yang akan digunakan. Bino NP. Oh, bukan ini bukan 70. Ini adalah nilainya probability sukses. Jadi Bino 100 lalu 0,2 karena 1/5. Jawabannya A, B, C, D, E. Nah, maka muncullah ini. Maka ketika Anda ditanya, ini adalah N. Ini X-nya tadi. Kalau Anda itu lulus 2, ini probabilitas lulus PDF 2 dengan peluang ini, maka 0,1. Artinya Anda itu hanya punya 2 yang benar itu hanya nilai ini. Kalau dari soal 100, Anda misalnya benar 10, maka 0,03. Kalau dari soal 100, Anda benar 25, 0,04. Nah, kalau Anda benar 40, maka 0,032 peluangnya. Ini semakin ke bawah, semakin mendekati 0. Nah, kalau Anda ini peluang. Nah, kalau Anda peluang kumulatif, maka gunakan CDF. Maka kumulatif berarti Anda lulus kalau benarnya 40, ini kan peluang 1, 2 benar, 3 benar. Jadi kalau 2, 3, 4, 5, 40 ya, maka gunakan CDF. Namanya kumulatif distribution function. Titik koma, N-nya 100, Bino, N-nya 0,2. Ayo. Salah lagi. Bino, 100, 0,2. Nah ini berarti Anda kalau dikatakan itu benar kumulatif 10, 1, 2, 3, 10, itu 0,05. 10 angka benar. Kalau Anda 20 kumulatifnya 0,5. 20 benar. Jadi Anda kalau ada soal 100, berarti kemungkinan benar 20 itu adalah 55%. Benar 20. Kalau syarat lulus sebenarnya 70. Nah, nih. Berarti Anda harus ini benar 41 aja Anda sudah 100% dianggap menguasai. Ini 0,9. Itu. Nah, itu kira-kira cara menghitung kalau Anda tidak mau menggunakan ini.
yang tabel di belakang. Anda sudah, nah ini binomial. Kalau N-nya 20 nih, N-nya 20. Anda P-nya berapa? P-nya itu misalnya 25%. Maka pada peluang Anda benar pada saat X-nya 1, 0,03. N-nya 19, P-nya 0,25, berarti jawabannya A, B, C, D, tapi seperempat saja. Lalu berapa peluang satu benar? Maka 0,03. Percaya apa Anda? Cek ya, 19, 0,25 pada saat X1, 0,03. Tapi ini kumulatif ya ini. Kalau ini sum sih ya. Cek ya, 0,03. Pakainya CDF kalau ini. 1. Oke, mari kita cek. Cek ya. Cek. CDF titik koma ya. Bino 19 0,25. Tuh. Maka 1, ini 1, 0,03. Sama enggak dengan hasil tadi yang tabel? Nih, 0,03. Cek tabelnya. Nih, 25, 1, 0,03. Sampai sini jelas? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Nah, Pak. jadi intinya Anda bisa menggunakan tabel ini atau Minitab jauh lebih baik. Kenapa gitu? Kalau di sini P-nya tertentu, 10, 20, 25. Coba kalau 35, ada enggak? 65, ada enggak? 75, ada enggak? Nah, ini berarti enggak bisa. Tapi kalau Minitab, ini misalnya mau kamu berapa? Oh, peluang suksesnya adalah 65%. Bisa ini enggak ada. Maka di sini tinggal ini. Tinggal diganti CDF titik koma lalu bino itu binomial 19 0,65. Nah, ini kelebihannya Minitab. Di sini 0,65 ada datanya. Tuh. Peluang 1 sukses 0, 0. 2, 0. 3, 0. Nah, kalau Anda pakai tabel, nggak ada 0,65. Jelas apa Anda? Halo? Jelas, Bapak. Jelas, Pak. Jadi intinya ketika Anda belajar distribusi diskrit dan kontinu, maka ada tabelnya di sini, yang normal juga ada tabelnya. Ini yang binomial tadi ada, lalu yang Poisson juga ada, Poisson itu Poisson. Ini. Nah, ini masih binomial. Nah, ini tabel. Nah, ini tabel Poisson juga ada, tapi ini juga ada kelemahannya nih, P-nya ini. Nah, terus terakhir ada tabel normal yang kemarin kalau nggak salah pernah diajarkan. Itu yang untuk soal nomor 3 ini normal. Gitu. Semua, cuma ini juga ada kelemahannya gitu. Ketika Anda tidak ada data yang di sini, Anda tidak ada yang Anda nggak bisa. Harus mencari dengan Minitab. Nah, itulah keuntungan Minitab. Sampai sini jelas? Halo? Jelas, Pak. Ya, artinya Anda butuh Minitab ya. Nanti belajar manual kalau Anda nggak tahu suatu saat, oh ya mungkin minggu depan saya kosong lagi ya karena ada AL hari Seninnya. Mungkin nanti kali Seninnya kita ini ya rembukan lagi untuk penggantiannya ya. Kalau memang bisa datang fisik gitu. Tapi kalau nggak bisa datang fisik ya daring lagi. Besok ada AL asesmen lapangan itu dari jam 8 pagi sampai sore hari Senin. Baik, Pak. Ya. Sampai sini jelas? Halo? Nah, terakhir ya, karena mungkin Anda capek juga, ini liburan yang sangat menyenangkan, liburan sambil kuliah. Maka tadi saya sudah bicara bahwa ternyata Anda itu punya masalah ini. Nah, kalau punya masalah seperti ini, maka dasarnya di buku Anda adalah buku tentang normal disiplin. Nah, nanti Anda gunakan tabel ini. Nah, untuk menggunakan tabel ini, maka Anda harus mengacu pada bab 6. Nanti digunakan tabel ini. Nah, secara teori, maka harus menggunakan bab 6. Nah, ini, pada ini.
Nah, di sini Anda bisa menggunakan fungsi normal ini, maka Anda bisa menggunakan distribusi normal. Ini fungsinya tadi. Nah, soal itu dimodif supaya mendekati formula dasar ini. Maka ketika ini sigma di luar, maka ada 2pi di akar, Anda nyari sigma. Maka di sini, maka bisa dirubah di sini, karena ini 8pi kalikan 2pi. 2pi kali 4 masih di bawah akar. Maka akar 4 berapa? 2. Nah, 2 keluar di sini. Maka jadilah modifnya itu adalah menjadi seperti ini. Kalau mau di ini, nah ini modifnya itu ini menjadi, nah yang penting Anda bisa modif dulu. Nah ini Anda bisa lihat ini, halo? Halo? Bisa Pak, terlihat Nah, jelas. ini jadi ini. Lalu yang ini menjadi sini, ini kan 4. 4 itu dimasukkan sini 2, maka 2 kuadrat 4, maka di sini diganti angka 2. Nah, lalu di sini dituliskan 2 kuadrat. Nah, ini 2. Nah, maka ini jadi rumus standar, yaitu 2pi, ini tadi salah. Ini adalah 2pi, ini 2pi, nah, 2pi, nah. Dah, 8pi, saya tuliskan 2pi kali 4 di akar, 4-nya keluar di sini. Lalu 1/8 saya tuliskan menjadi setengah, lalu yang 4 masukkan ke sini kuadrat, maka 2 kuadrat. Nah, ini sama dengan rumus dasar tadi. Nih. Nah, maka Anda mendapatkan rumus dasar ini. Nah, ini sigmanya adalah di sini, berarti sigmanya 2. Nah, kalau ini 2 sigma kuadrat kan bisa masuk sini. Maka sigmanya 2 tadi di bawah 2. Maka mu-nya itu ikmin. Berarti sigmanya udah 2 nih pas. Nah, maka Anda mendapatkan di sini sigmanya atau standar deviasinya 2, lalu min-nya 2. Mu itu min. Sigma itu standar deviasi. Maka Anda tinggal jawab ini, oh gampang Pak. Berarti min-nya 2. 2 yang mana? 2 yang ini. Yang ini. Kalau standar deviasi yang mana? Standar deviasi adalah yang ini. Nah, yang ini. Yang ini. Yang ini nih. 2 juga. Tapi 2 yang ini. Selesai. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Nah, setelah ini, maka Anda bisa jawab ini. Nah, ini pakai rumus apa? Rumus, Anda pakai rumus Z itu adalah X min mu dibagi sigma. Maka Anda bisa pakai, oh sorry, ini salah. Ini bukan equation. Maka yang ini, nah ini, yang pertanyaan ini, min 2 sampai 6, itu jadikan di sini. Nah, yaitu adalah P min 2 X sampai 6 itu menjadi P, nah ini menjadi ini yaitu X min mu dibagi sigma. Bagi sigma. Oh sorry, ini biar langsung aja ya. X min mu, mu-nya mana ini? Nah, dibagi sigma. Sigma. Nah ini maka di sini menjadi jadi yang ini sorry. Nah ini Z yang tadi tabel tadi. Nah sekarang min 2 di sini sama. Di sini nanti tinggal dimasukin. Sini. Ya. Oke. Ini min 2. Min 2. Lah mu-nya tadi berapa? 2.
sigmanya berapa? 2. Nah ini. Lalu yang sini juga menjadi 6. Nah, mu-nya berapa? Tadi udah diketahui di soal yang A. 2. Sigmanya berapa? 2. Dah. Maka Anda bisa menjawab menjadi sama dengan ini. Coret, di copy. Ini copy ya. Copy, di paste. Ini min 2, min 2 berapa? Min 4. Bagi 2 berapa? Ini min 4 ya? Min 2. Ya berarti ini min 2. Min 2. 6 min 2 itu berapa? 4 bagi 2 berapa? 2. Nah ini jadi Z. Nah ini yang ada di tabel tadi. Di tabel yang tadi belakang tadi itu. Maka Anda bisa menggunakan rumus yang tabel tadi dari min 2 sampai ini. Sampai sini jelas? Nah Z-nya dari mana Pak? Z-nya dari sini. Ketika Anda punya data itu nggak usah pakai integral ini. Nggak usah pakai integral yang pakai kalkulus, nanti Anda menangis. Nih, kalau pakai kalkulus kan Anda menangis kan integralnya. Nah ini, nggak pakai kalkulus kayak gini. Kalau pakai kalkulus, pakai integral gini Anda nangis, nggak ketemu. Maka pakailah Z. Nah Z itu ini tadi. Nah ini Z, X minus U bagi sigma. Nah kalau ini sudah pakai tabel yang belakang, maka dapatlah di tabel ini. Nah yang tabel ini tadi di buku Anda, tabel normal, min 2 sampai 2. Nah, maka Anda bisa menggunakan tabel ini, yaitu min 2 sampai 2. Nah ini, tabel normal. Nah ini, tadi Anda cari yang ini sampai 2 ini. 2 mana 2? Ini 2, nanti min 2-nya di sini. Jadi seimbang. Kalau ini 2, berarti yang putih-putih ini adalah sama dengan putih sini sampai min 2 ini. Cari 2 dulu. Nah, 2 di sini. 2 berapa? Nah, ini ketemunya. Nah, ini 0,9772. 0,972 itu yang mana? Yang ini. Nah, ini 0,972. Yang ini berapa? Ya 1 dikurangi 0,972. Berarti yang ini, yang putih tadi, itu adalah 1 minus 0,9772. Bisa lihat ini? Halo? Halo? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Ini. Nah, padahal Anda ditanyakan dari tabel itu adalah min 2 sampai 2. Berarti yang ini sama dengan yang ini sampai min 2 itu. Maka jawabannya Anda adalah 0,9772 dikurangi 2 kali ini. Nah, maka jawabannya di sini. Ah, jadi ini jawabannya 0,9772 dikurangi 2 kali nilai ini. Nah, nilai ini tadi, yang putih tadi. Ah, maka ketemunya. Maka ketemunya 0,9316. Maka Anda bisa menjawab di sini. Jawabannya adalah ini kalau pakai tabel adalah 0,9 tadi berapa? 0,9316. Jadi 0,9316. Itu jawabannya. Bagus apa Anda? Ini apa? Semua butuh bantuan Minitab, juga bantuan tabel, juga bantuan Excel. Tetapi kalau pakai Minitab gimana? Simple. Nanti ketemunya 0,9316. Percaya apa Anda? Cek dengan Minitab. Ya. Dah. Kita lihat. CDF. Titik koma ya. Normal. Berapa anunya? Anunya? 2 ya. 2. 22 ya.
bukan 22. Ini normal 0, berapa tadi ya? Daerahnya. Daerahnya 0,9316. 0, apa? 977. Berarti Anda menggunakan kalau yang ini, kalau ini X-nya tadi berapa? -2 ya. CDF 0,9772. Normal 01. Tuh. Berarti X-nya 1,998. Cek di tabel. 1,9. Nih, 1,998. 9767. 9772. Di sini kalau di Minitab itu ketemunya X-nya 1,999. Di tabel berapa? 9767. Saya mendekati ini 9772. Gitu. Nah, intinya semuanya bisa dicari dengan Minitab. Jadi kalau Anda kesusahan tadi misalnya mau CDF, saya nggak mau kealihkan ke situ, ya nggak apa-apa. Normal, nanti enter, normal itu, tapi itu pakainya CV ya, sorry. Ini salah saya. Dua-dua nggak jalan, pakai